gian chân. Assalamualaikum Bunda, kita bertemu kembali di channel YouTube Belajar Memasak bersama Nur Wijaya. Nah Bunda, kali ini Nur Wijaya akan berbagi resep cara membuat bakpia panggang atau bakpia open ya. Nah di sini kita sudah siapkan bahan-bahannya. Untuk bahan kulitnya kita bagi menjadi dua ya. Nah untuk bahan A-nya ada gula pasir, telur, terigu, margarin, kita bisa mix dengan butter, dan juga air hangat ya seperti ini. Nah ini untuk bahan A-nya ya. Nah untuk bahan B-nya ada margarin, juga kita bisa mix dengan butter atau bisa pakai margarin saja. Ada terigu ya seperti ini. Jadi adonan B-nya lebih sedikit terigunya ya seperti ini. Nah untuk bahan olesannya ada kuning telur dan juga kita pakai pewarna orange seperti ini, kita pakai sedikit saja nanti ya. Nah untuk bahan dari isian bakpianya ya, di sini kita sudah siapkan ada gula pasir, sedikit garam, daun pandan. Kita nanti akan memakai santan instan seperti ini. Nah bahan utamanya kita memakai kacang hijau yang sudah dikupas ya. Jadi kacang hijau yang sudah kita rendam selama 1-2 jam, lalu kita kukus, hasilnya seperti ini. Nah ini nanti kita akan tumbuk ya. Nah seperti itu ya. Nah pertama-tama kita akan buat adonan terlebih dahulu. Kita akan campur jadi satu tepung terigu, margarin kita masukkan, kuning telur kita masukkan seperti ini, lalu kita akan aduk. Kita akan aduk jadi satu ya. Nah di sini kita akan uleni dengan tangan terlebih dahulu. Tangannya kita sudah cuci terlebih dahulu ya. Atau boleh memakai sarung plastik, silahkan ya. Kalau saya pakai tangan saja ya karena lebih simple. Saya akan uleni pakai tangan. Sambil kita akan masukkan sedikit demi sedikit air hangatnya. Kita akan campur hingga rata. Nah setelah tercampur rata seperti ini, kita akan istirahatkan terlebih dahulu. Nah seperti ini. Sekarang kita akan lanjut adon bahan B nya. Kita masukkan tepung terigu, margarin kita masukkan, lalu kita akan uleni seperti tadi ya.
Nah, kita campur seperti ini. Nah, kita sudah aduk rata seperti ini. Lalu kita akan tutup, kita akan istirahatkan ya. Nah, masing-masing kita tutup seperti ini ya. Kita akan tutup, lalu kita istirahatkan seperti ini ya. Kita tutup supaya tidak mengering. Nah, sekarang kita akan menumbuk kacang terlebih dahulu ya. Kita akan tumbuk. Kita akan masukkan. Lalu kita akan tumbuk seperti ini. Kita akan tumbuk hingga halus. Nah, setelah halus seperti ini, sekarang kita akan campurkan dengan bahan yang lainnya, lalu kita akan masak. Nah, di sini kita sudah siapkan teflon seperti ini ya, yang anti lengket ya. Lalu kita akan masukkan kacang hijau yang sudah kita tumbuk tadi ya. Kita masukkan daun pandan, garam, gula pasirnya kita masukkan semua. Santannya kita masukkan. Lalu kita akan aduk seperti ini dan kita akan masak di atas api ya, hingga dia mengental ya. Nah, sekarang kita akan masak ya, kita akan aduk terus. Kita pakai api kecil saja ya. Nah, untuk membuat isian ini sebaiknya kita memakai teflon supaya dia tidak lengket ya. Nah, kita masak hingga mengental seperti ini ya. Karena ini kan kacang hijaunya sudah matang, jadi kita tinggal hanya mematangkan gula ya, sama santannya saja hingga dia menyatu seperti ini. Nah, setelah seperti ini kita akan angkat, lalu kita akan dinginkan. Nah, setelah kita masak seperti ini ya, lalu kita akan bulat-bulatkan seperti ini. Dan hasilnya seperti ini ya. Jadi untuk besar kecilnya sesuai selera saja. Sekarang kita akan campur bahan untuk olesannya. Udah habis.
habis. Lalu kita akan aduk rata seperti ini. Ini untuk bahan olesannya nanti ya. Di sini juga kita sudah siapkan loyang yang sudah kita olesi dengan margarin dan sedikit terigu, hasilnya seperti ini. Nah, di sini kita sudah siapkan tempat. Kita akan cubit-cubit ya, kita akan bagi menjadi sekitar 25 hingga 30 ya. Kita akan bagi rata supaya bentuknya sama ya. Nah, setelah kita bagi rata sama seperti ini ya, 30-30, sekarang kita akan ambil satu adonan seperti ini, lalu kita pipihkan. Kita ambil bahan B-nya seperti ini, lalu kita tutup. Nah, setelah semua kita satukan seperti ini, sekarang kita akan ambil satu adonan, kita pipihkan.
Nah, ini udah ada yang selesai ya, yang sudah kita buat bentuk seperti ini. Nah, untuk besar kecilnya kita tergantung selera saja ya. Kita agak pipihkan sedikit. Sekarang kita akan olesi dengan kuning telur ya, seperti ini. Terlebih dahulu oven kita panaskan ya. Nah, seperti ini. Sekarang kita akan open. Nah, oven sudah kita panaskan. Sekarang kita akan panggang ya. Kita akan panggang. Kita memakai api 180, pakai api atas bawah sekitar 20 menit ya. 20 hingga 15 menit tergantung kondisi oven masing-masing. Kita tunggu hingga matang. Kita akan lanjut. Kita ambil satu adonan, lalu kita pipihkan. Kita lakukan hingga 3 sampai 4 kali ya. Nah, seperti ini. Kita akan isi dengan isian. Caranya mudah, tinggal taruh sini, tutup. Cubit-cubit di pinggirnya ya. Nah, seperti ini ya, bulatkan seperti ini. Kita lakukan hingga selesai. Sekarang kita akan open kembali sisanya. Sekitar 20 menit hingga 25 menit ya, jadi tergantung kondisi oven masing-masing ya. Jika 20 menit sudah matang, silakan angkat ya. Nah, ini hasil dari pengopenan tadi ya, seperti ini hasilnya. Nah, sekarang kita akan lihat terlebih dahulu sudah matang atau belum ya. Nah, hasilnya seperti ini kuenya ya. Kue ini mirip sekali dengan kue nastar ya, terlihat ya. Sekali lintas terlihat seperti nastar.
Nah, seperti ini. Sekarang kita akan tunggu hingga dingin, baru kita akan sajikan. Nah, setelah kita sajikan dan hasilnya seperti ini, nastar isi kacang hijau. Mantap ya, jangan lupa dicobain resepnya di rumah. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe channel ini. Terima kasih atas kunjungannya.